Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul hadirin rahimakumullah, kita masih berbicara atau membahas tentang sutrah saat sholat. Ini adalah bahasan yang terakhir, yaitu batas atau sutrah sholat. Kita disunahkan yang kemarin-kemarin untuk menggunakan sutrah atau batas sholat di depan kita, yang mana hukumnya adalah sunnah, tetapi hukumnya itu menaruh itu sunnah, tapi orang yang nanti lewat itu menjadi haram, seperti itu, haram untuk lewat di depan kita sholat. Masyarul hadirin, hadis yang ke-222 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an." Apabila salah seorang di antara kalian itu salat, apabila salah satu di antara kalian melakukan salat, hendaklah ia membuat sesuatu di depannya. Ini yang dinamakan sebagai sutrah, yaitu membuat sesuatu lalu ditaruh di depannya, apapun itu, ya. Fa illam yajid syai'an falyansib asah. Kalau dia tidak membawa sesuatu atau tidak menemukan sesuatu, maka hendaknya ia menancapkan tongkat, falyansib asah, yaitu dengan tongkat. Fa illam yakun ma'ahu asah, kalaupun dia itu tidak membawa tongkat atau tidak ada di sampingnya dia itu tongkat, falyakhutta khattan, maka hendaklah ia membuat garis. Ya, ini kalau di zaman dulu itu adalah di pasir seperti itu atau di tanah, maka menggunakan garis. Nah, ini yang terakhir, yaitu menggunakan garis. Yang mana garis itu adalah sesuatu yang terlihat. Ya, mungkin kalau saat ini ya bisa diganti dengan sajadah seperti itu. Wala yadurruhu ma marra baina yadayhi. Setelah itu apapun yang lewat di depannya tidak membahayakannya. Masyarul hadirin rahimakumullah, kandungan hadis ini adalah yang pertama, sutrah itu atau batas itu disunahkan dalam semua tempat, tidak hanya di masjid, tetapi juga dimanapun itu. Yang terpenting adalah kita melakukan ibadah sholat. Tidak harus di masjid, di musola, di rumah, di lapangan bahkan, atau sedang safar bahkan seperti itu. Kalau misalnya kita sedang safar lalu kita melaksanakan sholat, maka hendaknya kita menghadirkan sutrah. Dengan apa? Mungkin dengan tas kita, mungkin dengan sesuatu yang kita bawa. Itu adalah sunnahnya seperti itu. Nah, tidak harus berupa barang. Bisa jadi yang dikatakan itu adalah haid. Haid itu adalah apa? Tembok. Tembok itu menjadi penghalang bagi kita atau menjadi sutrah bagi kita, yang mana kita sholat menghadap ke situ. Nah, itu boleh kita membawa sesuatu atau menggunakan sesuatu selain yang tertentu. Ya. Yang tertentu itu apa? Ya, kalau di masjid biasanya disediakan kayu untuk sutrah itu. Masyarul hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulan atau faidah yang kedua adalah kita boleh menggunakan sutrah apapun itu. Ya, yang pertama disunahkan kita sutrah, yang kedua adalah boleh menggunakan apapun, dinding, tiang, kursi dan sebagainya, ataupun apa saja yang
kita gunakan untuk batas. Nah, ketika tidak ada sesuatu yang bisa kita gunakan sutroh, maka yang terakhir adalah membuat garis, ya, sampai dengan sekecil itu, ya. Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu pada kita. Kalau memang sudah tidak ada apapun, maka kita boleh paling sederhana. Orang menggarisi di depan kita itu pasti sesuatu yang sangat sederhana, dan itu diperbolehkan untuk digunakan sebagai sutroh. Masyarul hadirin, inti daripada hadis-hadis yang kemarin sudah kita bahas itu adalah bagaimana agar orang itu tidak mengganggu kita di dalam melakukan ibadah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita agar menghadirkan sutroh itu lalu nanti kita itu menjadi khusyuk. Karena kemungkinan besar orang itu akan tahu bahwa kita sedang sholat dan kita hendaknya melakukan khusyuk itu. Sudah ada persiapan bahwa kita menggunakan sutroh, sudah aman lah seperti itu, ya. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka itu khusyuk di dalam sholatnya. Artinya kalau kita balikkan, ya sungguh tidak beruntung orang-orang yang tidak, ya, yang melakukan sholat tapi tidak khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita selalu menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, walaupun itu sangat-sangat sederhana sekali. Kalau kita sedang sholat di masjid, lalu ada orang yang lalu lalang, ada orang yang berjalan kemana-mana, maka kita hendaknya menggunakan sutroh itu, ya. Sutrohnya seorang makmum itu adalah sutrohnya imam. Jadi makmum tidak perlu menghadirkan sutroh lagi, cukup imam yang menghadirkan sutroh tersebut. Nah, adapun kalau kita sholat sendirian, maka hendaknya kita menggunakan sutroh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.